baik jantan maupun betina. Misalkan 10 kandang, berarti sudah 20 karakter yang kita harus pelajari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel Kobe TV. Oke, di video kali ini saya sedang berada di kandang legend, dan hari ini saya mau ngecek gelodok si legend. Kemarin terlihat ya, betinanya sudah bertelur ya. Nah, cuman kita belum bisa memastikan bertelur atau enggaknya. Cuma si betinanya ini udah beberapa hari ini di dalam gelodok ini terus ya. Nah, ini dia gelodoknya, kalau nggak salah di sini nih ada telurnya. Nah, ada 2 telurnya ya teman sekalian. Jadi sekalian, karena udah masuk terlanjur ini, saya mau ngecek apakah telurnya ngisi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mudah-mudahan udah kelihatan. Kalau belum ya wajar, karena masih baru juga ya. Ini kayaknya belum. Kita cek satu lagi. Telurnya ada 2 nih. Dikit-dikit semua ya teman-teman sekalian. Yang kaisar kemarin 1 anak tunggal, yang ini 2 ya. Nah, ini belum bisa kita cek ya, karena masih baru ya. Jadi nggak apa-apa ya teman-teman sekalian. Ini akan kita biarkan dulu ya, karena walaupun udah kita cek kayaknya kosong ya, tapi belum kita buang. Kita kasih jeda waktu. Nah, jadi setelah lamanya pengecekan ini, maksud saya setelah pengecekan ini, nanti paling sekitar 2-3 hari akan kita cek lagi ada perubahan atau enggak pada telurnya. Ya, kalau misalkan ada, berarti telurnya ngisi ya. Tapi kalau enggak ada, berarti telurnya ini zong. Nah, untuk perkiraan ini mengeramnya sudah sekitar 2 atau 3 hari ya. Jadi kalau sekitar 3 harian lagi, mungkin udah 6 hari ya. Kalau 6 hari biasanya sudah mulai teman-teman sekalian, udah mulai menampakkan dia itu ngisi atau enggak ya. Kalau 3 hari itu jarang teman-teman sekalian, biasanya belum, memang masanya belum ya. Karena sekarang ini saya juga enggak nyatet tanggal lagi ya teman-teman sekalian, karena sibuk ya. Kalau dulu semangat sekali ya teman-teman sekalian. Jangankan waktu ngeram atau penelur, sebelum nelur aja udah kita tungguin terus sampai proses dia nelur. Nah, ini sekarang saya di aviari. Kaisar kemarin udah saya ambil telurnya, karena udah sekitar semingguan lebih telurnya nggak ngisi ya. Jadi langsung aja kita cabut telurnya ya. Kita nggak mau lama-lama teman-teman sekalian, supaya juga proses produksinya cepat. Makanya selalu kita cek di atas 5 hari itu harus kita cek ya. Kalau nggak ngisi ya kita buang ya. Nah, jadi makanya teman-teman harus akurat pencatatan harinya ya. Jangan sampai prediksi kita salah. Misalkan perkiraan kita udah 5 hari padahal baru 3 hari ya. Nah, itu kan salah ya. Itu enakan lagi di bawah tuh ya, udah mulai lincah-lincah tuh, kecil-kecil udah masuk glodok ya. Nah, ini teman-teman sekalian, sekarang saya mau masuk ke kandang si kaisar ya, sambil belajar nih. Nah, kaisar ini kemarin indukannya lumayan pinter ya, saya perhatikan. Kenapa saya katakan lumayan pinter? Karena dia 2 hari sebelum saya ambil telurnya itu dia berada di luar terus ya. Nah, jadi sebenarnya indukan yang cerdas itu dia bisa tahu ya embrio dalam telurnya itu mati atau hidup gitu ya. Ya mungkin sama lah dengan manusia kan, di umur berapa bulan biasanya bayi udah bergerak-gerak. Nah, ini kalau nggak ada pergerakan menandakan ada
keanehan ataupun kejanggalan gitu pada telurnya, ya. Ataupun kalau misalnya manusia itu pada anaknya, kandungannya lah gitu. Nah, jadi kita juga nggak bisa tahu bagaimana ya memastikan telur ini ngisi atau enggak kalau tanpa disenter. Cuma yang jelas setiap saya ngecek kalau telur itu ngisi, dia ada perubahan pada beratnya. Ya mungkin kita nggak terasa ya teman-teman sekalian. Cuma kalau kita yang sering itu terasa. Oh, dia belum buat lagi. Itu terasa teman-teman sekalian. Apalagi udah di akhir-akhir mau menetas. Ya. Di akhir-akhir mau menetas itu beratnya makin bertambah dan telur itu terasa lebih padat. Ya. Nah, itu yang saya rasakan. Jadi kadang kalau telur yang ngisi, saya ngeceknya udah di akhir, misalnya udah hari ke-10 ya, hari ke-9, itu belum di center aja udah tahu, oh ini ngisi ya. Oh ini pasti nggak lama lagi. Nah, itu teman-teman sekalian. Berbeda, ya paling dari beratnya. Kalau gerak-geraknya ya saya nggak tahu juga ya. Mungkin kalau di akhir-akhir ya gerak-gerak juga mungkin telurnya ya. Karena saya pernah dulu kayak anak ayam itu, telur ayam itu kalau udah mau akhir itu kan, udah mau netas itu, tanda-tanda menetas, dia gerak-gerak ya seperti tek-tek-tek, kadang bunyi gitu ya. Malahan bunyi loh. Di Murai Batu saya nggak terlalu diteliti seperti itu ya. Cuma ya kira-kira adalah perbedaan telur yang ngisi di akhir itu ya dan yang nggak ngisi. Nah, ini indukannya udah di luar terus. Nah, jadi teman-teman sekalian, supaya dia cepat produksi lagi tuh, air mandinya kita ganti tiap hari ya teman-teman sekalian, supaya dia proses mandi ya sekalian proses kawin. Nah, itu teman-teman sekalian. Jadi biasanya Murai Batu itu mandinya itu kawinnya itu pada saat mandi ya, lagi mandi dia kawin ya. Nah, makanya kalau airnya kotor dia nggak mau mandi teman-teman sekalian. Makanya airnya selalu diganti. Pakannya kita kasih terus, dilengkapi, dan juga kalau mau pakai racikan pakan lebih bagus lagi ya. Tuh teman-teman sekalian. Ini kita sekalian cek aja, udah buat sarang lagi belum? Belum ya, karena baru kemarin juga sih ya. Jadi nggak berharap banyak ya teman-teman. Nah, yang jelas kita udah mempersingkat dengan cara mencabut telur yang zong ya. Oh, kayaknya di sini nih. Oh, ya udah pindah di sini teman-teman sekalian. Ya walaupun belum begitu rapi ya, tapi dia udah mulai angkut ke sini ya. Nah, paling nggak lama nanti dirapiin ya. Kalau udah dirapiin, udah mulai bulat, itu menanda atau pertanda Murai Batu sudah mau bertelur. Ya, itu udah dekat waktunya. Tapi kalau dia masih kayak gini nih, ini masih lama ini teman-teman sekalian. Cuman nggak lama banget lah ya, karena Murai Batu ini lebih cepat dari unggas yang besar gitu ya. Ya prosesnya paling 3 hari, ya 1 minggu udah paling lama ini teman-teman sekalian. Ya, gitu. Makanya ternak Murai Batu ini bisa kita katakan susah-susah gampang. Ya, kalau kita bilang gampang, ya kadang dia susah. Ya, kalau kita bilang susah, kadang dia gampang, tiba-tiba aja udah produksi. Tiba-tiba aja besok udah keluar trotolan. Nah, itulah teman-teman sekalian. Kuncinya adalah konsisten dan kita jangan terlalu berambisi, ya. Saya juga pernah dulu gara-gara terlalu ambisi, akhirnya apa? Kita tidak mempelajari, tapi kita cuma banyak dapat pelajarannya, ya. Nah, itu teman-teman sekalian. Tapi kalau kita dikit, kita mempelajari dulu ya, belajar dari yang dikit ini, baru nanti dapat pelajaran. Nah, itu enggak. Kalau kita langsung ambisi banyak, dapat pelajarannya aja ya, hasilnya enggak ada. Nah, itu teman-teman sekalian. Makanya sekarang saya ya 3 pasang ya, 5 pasang itu udah kewalahan sebenarnya kalau misalkan kita mau memaksimalkan produksi. Tapi kalau sekedar mengisi kandang itu gampang teman-teman sekalian ya. Saya juga udah pernah belasan kandang ya, cuman waduh pusingnya minta ampun. Karena apa? Murai Batu ini setiap kandangnya mempunyai karakter yang berbeda-beda ya, baik jantan maupun betina. Misalkan 10 kandang, berarti sudah 20 karakter yang kita harus pelajari. Kenapa 20 karakter? Karena satu kandang aja udah 2 burung kan, betina
kita harus tahu bagaimana maunya, pejantannya juga harus tahu bagaimana, ya. Nah, itu baru satu kandang, ya. Satu kandang udah 2 yang harus kita ketahui. Kalau 10 kandang berarti udah 20 karakter yang harus kita ketahui, teman-teman sekalian. Nah, ini berhubung yang kita pelajari ini adalah murai batu yang lama, ya. Murai batu lawas yang pertama. Jadi walaupun sebenarnya ini murai batu yang paling sulit, ya. Mereka yang sisa ini murai batu yang paling sulit. Kenapa seperti itu? Kaisar aja udah berapa tahun sama saya? 4 tahun atau 5 tahun? 5 tahunan ya, 5 tahun lebih. Itu anaknya bisa dihitung jari yang selamat, ya. Anaknya bisa dihitung jari. Itu kan menandakan proses produksinya itu lambat, ya. Nah, satu lagi tadi legend juga sama, teman-teman sekalian. Sekarang cuma bisa dihitung jari juga, teman-teman sekalian. Jadi jangan dibilang murai batu yang sisa ini yang enak-enak, ya. Tapi karena sekarang saya sudah tahu, ya, alhamdulillah. Sekarang prosesnya cepat kan, teman-teman sekalian. Kalau teman-teman yang menonton dari awal kemarin dia gagal mabung, terus saya jodohkan, ya, sampai sekarang produksi, ya. Nah, pasti prosesnya cepat. Nah, tapi kalau misalkan tidak melihat, ya mungkin paling ini gampang ini. Nah, padahal ya susah, ya. Nah, sedangkan murai batu yang lebih muda yang saya rawat di sini dulu, ya, itu mungkin baru, ya, tapi anaknya udah banyak, ya, udah berpuluh-puluh. Nah, itulah teman-teman sekalian. Jadi kalau masalah ternak murai batu ini, makanya kita bilang kalau mau bilang susah, ya dia gampang sih. Dalam sebulan itu cepat gitu loh produksinya. Sebulan udah produksi 2 kali kadang, ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, mungkin itulah tadi beberapa cara saya, ya, kebiasaan saya di sini. Saya itu biasanya, ya tadi, di umur 5 hari, 7 hari pengeraman itu akan saya cek, ya. Akan saya cek telur dan kondisi. Bahkan setelah dicabut telurnya pun seperti ini nih kan, dicabut telurnya kemarin, ya, beberapa hari, 2 hari, 3 hari kemudian akan saya cek ada nggak dia ngangkut sarang. Kalau dia nggak ngangkut sarang dalam 3 hari, 5 hari, nah berarti murai batu ini ada stres, ada masalah, dan harus kita selesaikan. Nah, itulah teman-teman sekalian. Oke, jadi seperti itulah teman-teman sekalian, ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Mungkin segitu dulu. Jika ada yang salah atau keliru omongan tadi, mohon diluruskan, dan boleh kalaupun nggak masuk akal, silahkan aja tolong di komen di kolom komentar. Nah, mungkin saja saya tadi salah ngomong ataupun teman-teman bingung menafsirkannya. Nah, segitu dulu teman-teman sekalian. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.